Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafruddin Sarfaris dari TLM 2A NIM 201105016. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari K3 dari UTS K3. Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan kesehatan keselamatan kerja atau K3? Mengapa K3 perlu diterapkan di tempat kerja? Kesehatan keselamatan kerja merupakan ilmu pengetahuan dan penerapan dalam usaha mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kesehatan keselamatan kerja merupakan upaya suatu perlindungan agar tenaga kerja tersebut selalu dalam keadaan selamat, aman, dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerjanya. Mengapa K3 harus diterapkan pada tempat kerja? Itu karena K3 merupakan atau kesehatan keselamatan kerja merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki penerapan dan pengusahaan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja pada tempat kerja tersebut. Di situ juga K3 juga menjamin pekerja atau praktikan dalam hal peningkatan produktivitas dengan memperoleh keselamatan dan kesehatan kerja. Ilmu pengetahuan K3 juga menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi setiap orang yang berada pada laboratorium atau tempatnya masing-masing. Ilmu pengetahuan K3 juga dapat mencegah maupun mengurangi kerugian atau kerusakan yang diderita oleh semua pihak karena terjadinya kelalaian, kecelakaan, atau kebakaran. K3 juga dapat menjamin setiap keselamatan dan kesehatan pada tiap-tiap individu, orang, manusia yang berada pada tempat kerjanya masing-masing. K3 juga menjamin setiap sumber-sumber produksi atau alat-alat yang harus digunakan di tempat kerja yang digunakan secara aman, efisien, dan tepat guna. Nomor 2, jabarkan sejarah yang melatar belakangi diberlakukannya penerapan K3 di Indonesia. Mulainya pada tahun 1987, ketika dimulainya mesin uap di Indonesia, khususnya di industri tebu. Pada tahun 1852, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan statement, yaitu State Blad nomor 20 yang mengatur mengenai keselamatan dalam pemakaian mesin uap. Yang pengawasannya diserahkan pada lembaga pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya, pada penggunaan mesin uap semakin maju karena perkembangan teknologi dan juga pengembangan industri. Untuk itu, pada tahun 1905, STBL 521 Hindia Belanda mengeluarkan statement keselamatan kerja atau yang biasa disebut dengan VL, yang biasa disebut atau Validated VR Reglement. Seiring bertambahnya tahun, VR disempurnakan pada 1930 yang menjadi landasan penerapan K3 di Indonesia. Terus nomor 3, jelaskan secara lengkap salah satu faktor yang meliputi definisi, contoh, efek yang ditimbulkan bersertai upaya yang dilakukan oleh saya akan menggunakan faktor fisiologi atau ergonomi untuk menjawab ini. Faktor fisiologi atau ergonomi yaitu interaksi antar pola kerja manusia dengan pekerjaan dan lingkungan kerjanya, seperti konstruksi mesin disesuaikan dengan fungsi manusia atau postur atau
cara yang mempergunakan antropometris. Contoh fisiologi atau agronomis yaitu resiko pada terjadi karena posisi duduk dalam bekerja, mengetik, jarak antara layar dan mata, lalu mengangkat barang-barang, dan memegang alat karena gerakan yang berulang. Terus posisi yang terlalu lama. Penyakit yang terjadi karena faktor fisiologi yaitu kelelahan fisik, kelelahan nyeri, deformitas, perubahan tulang belakang, dislokasi, kecelakaan kerja lainnya seperti alat laboratorium akibat tersenggol. Hal-hal yang dapat meminimalisir faktor tersebut yaitu upayanya berupa menyesuaikan tempat kerja dengan dimensi tubuh agar tidak melelahkan, pengaturan suhu, cahaya, dan kelembapan yang bertujuan agar sesuai dengan kebutuhan manusia. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu untuk mengurangi kelelahan yang tidak seharusnya terjadi, yaitu jam kerja sehari diberi waktu istirahat, dan pada istirahat tersebut cukup untuk masing-masing setiap individu. Lingkungan kerja harus bersih dari zat kimia. Nomor 3, pencahayaan dan ventilasi harus memadai dan tidak adanya gangguan bising dari luar. Terus waktu perjalanan tempat kerja dari rumah ke tempat kerja harus sesingkat mungkin. Fasilitas rekreasi dan istirahat harus disertai pada tempat kerja pada jam-jam tertentu. Dan waktu libur harus diberikan pada semua pekerja tanpa terkecuali. Sekian dari saya untuk menjawab pertanyaan ketiga ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.